Ya, pemirsa, PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK hingga saat ini masih mencatatkan kinerja operasional yang positif. Per Mei 2025, emiten berkode saham IPCC ini berhasil menorehkan pertumbuhan double digit atau 10,9% secara tahunan. PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK hingga bulan Mei 2025 masih mencatatkan kinerja operasional positif dengan pertumbuhan sebesar 10,9% atau double digit. Operator terminal kendaraan yang berada di bawah pengelolaan subholding multi terminal ini berhasil melayani total kargo yang terdiri dari kendaraan completely built up atau CBU, truk atau bus, alat berat dan motor sebanyak 476.477 unit. Capaian positif emiten berkode saham IPCC tersebut didorong oleh meningkatnya jumlah impor kendaraan, terutama jenis CBU berbasis Battery Electric Vehicle, kemudian Hybrid Electric Vehicle, dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle dengan total 24.192 unit, dan khusus bulan Mei 2025 tercatat sebanyak 6.757 unit CBU elektrik atau tumbuh 38,5% dibandingkan April 2025. Sementara itu, kinerja positif juga berhasil dicatatkan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 9 Juli 2018 ini terhadap penanganan kargo. Kargo tersebut terdiri dari kendaraan CBU, alat berat, dan truk atau bus. Adapun, pertumbuhan kargo ini didorong meningkatnya kebutuhan kendaraan niaga modern yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seiring dengan keseriusan pelaku usaha untuk mendukung target penurunan emisi karbon nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilik kinerja PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK di tahun 2025, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Sugeng Mulyadi. Beliau adalah Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK dengan kode saham IPCC. Ya, halo Pak Sugeng, apa kabar? Baik, Mas Hajar. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Tapi sebelum membahas lebih jauh ini Pak Sugeng, review Anda terkait dengan kondisi usaha kemudian perekonomian Indonesia secara umum seperti apa nih Pak Sugeng? Ya, kalau terkait dengan industri otomotif, untuk di dalam negeri kelihatannya masih menantang ya. Kemarin kita juga sudah terima data dari Gaikindo bahwa penjualan retail itu mengalami penurunan sekitar 15%. Nah, namun kalau dari sisi untuk ekspor kendaraan dari Indonesia ke luar negeri itu mengalami peningkatan cukup signifikan sekitar 6,9%, Mas Fajar. Baik. Nah, kalau update terkait dengan kinerja perseroan sendiri seperti apa nih Pak Sugeng, sehingga ini bisa menjadi salah satu insight juga nih bagi pemirsa IDX Channel terkait dengan kinerja IPCC. Ya, kalau kita pencapaian semester 1 pertumbuhan IPCC cukup menggembirakan dengan kargo mengalami peningkatan di atas 10% dan secara keuangan untuk pendapatan kita bisa memberikan kontribusi pertumbuhan year on year sampai 15% dan bottom line-nya kita tumbuh sekitar 41,1%, cukup tinggi. Wow, berarti kinerja positif yang terus diraih begitu dari IPCC ya, paling tidak sampai saat ini begitu ya Pak Sugeng. Nah, kalau kita bicara IPCC ini adalah terminal kendaraan terbesar ya, dan memiliki wilayah operasional yang juga tersebar ada di Jakarta, kemudian di Sumatera Utara, ada di Kalimantan Barat, Kaltim, dan juga Kalimantan Selatan. Nah, wilayah-wilayah kerja tadi seperti apa juga nih dari kinerja operasionalnya? Apakah mengalami pertumbuhan yang positif semuanya kah, atau ada hal yang justru paling tinggi begitu di antara satelit-satelit lainnya nih kalau kita lihat kantor cabangnya sendiri? Ya, jadi kalau kita lihat secara geografisnya memang pusat automaker atau manufacturing itu kan adanya di Jabodetabek, Kerawang, dan sekitar Jawa Barat ya. Jadi memang tertinggi masih dihuni oleh Jakarta. Di mana Jakarta ini ada dua terminal domestik dan terminal internasional. Nah, terminal internasional itu hampir 75% dari total pendapatan. Nah, sedangkan domestik itu hampir sekitar 20-30%. Nah, domestik sendiri itu tersebar di Jakarta itu sekitar 15%, kemudian ada di Belawan, Balikpapan, Banjarmasin, kemudian ada di Pontianak, dan yang paling besar di Makassar. Jadi kita membuat suatu ekosistem terminal kendaraan yang terintegrasi di semua lokasi di Indonesia begitu, Mas Fajar.
Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti saat ini Pak, mekanisme operasional dari lini bisnis IPCC lah, ada car terminal distribution begitu ya Pak, kemudian ada car terminal sporting, kemudian ada car distribution management. Nah ini mungkin bisa dijelaskan lebih jauh nih kepada pemirsa, maksudnya kemudian tadi Anda katakan kan saling terintegrasi begitu ya Pak Sugeng, ini seperti apa sih? Jadi yang menjadi bidang usaha utama IPCC itu terkait dengan car terminal operation. Jadi kita mengoperasikan terkait dengan receiving delivery, kemudian cargo handling sampai ke stevedoringnya. Nah itu kegiatan-kegiatan yang ada di dalam terminal yang dimana penumpukan mobil, kemudian handling mobil untuk bongkar muat sampai ekspor impor dan domestik. Kemudian yang kedua adalah value added services. Itu terkait supporting terminal facilities, termasuk mini repair, kemudian cuci, kemudian ada terkait dengan pemasangan aksesoris dan lain-lain. Nah, kegiatan yang ketiga itu terkait dengan cargo distribution management. Itu ada land transportation, ada pay delivery center, pergudangan di luar pelabuhan, dan mungkin terkait dengan ekosistem yang terkait logistiknya begitu. Nah ini menarik. Lantas seperti apa sektor-sektor usaha yang selama ini menjadi penopang kinerja dari IPCC Pak Sugeng? Tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan wilayah operasional dari IPCC ada di mana saja. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ada beberapa daerah, ada Belawan Car Terminal, ini terletak di Sumatera Utara begitu ya, beroperasi sejak 1 Januari 2022. Kemudian ada Tanjung Priok Car Terminal, ini lokasinya juga di Jakarta. PDC Jakarta beroperasi sejak Agustus tahun 2022. Kemudian ada Pontianak Branch, ini di Kalimantan Barat, operasional Desember 2018. Kemudian Balikpapan Branch di Kalimantan Timur beroperasi sejak Oktober 2023. Banjarmasin di Kalimantan Selatan, Banjarmasin Branch ini beroperasi sejak 7 Oktober 2024, dan Makassar Car Terminal sejak 1 Mei 2022. Itu dia operasional dari IPCC di mana saja, begitu tadi sudah saling terintegrasi yang sudah disampaikan oleh Pak Sugeng. Berikutnya ada lini bisnis dari IPCC atau Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Pertama, Car Terminal Distribution. Ini terdiri dari planning and control, kemudian stevedoring, cargo dooring, kemudian storage inspection. Ada Car Terminal Sporting, ini Vehicle Processing Service, kemudian Vehicle Processing Service, dan juga Equipment Processing Service, itu dia. Kemudian Car Distribution Management, Pre-Delivery Center, kemudian Inland Logistic, ini terdiri dari Truck Car Carrier. Itu dia beberapa poin yang nanti kita akan langsung bahas ya bersama dengan Pak Sugeng Mulyadi, Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC. Nah, baik, kalau kita lihat dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Sugeng, sejauh mana wilayah operasional ini, kemudian lini bisnis dari perseroan ini benar-benar bisa menjadi backbone dari kinerja perseroan di tahun 2025 ini Pak? Ya, jadi yang menjadi backbone itu sebetulnya kegiatan ekspor dan impor ya. Jadi ekspor kita tahun ini alhamdulillah bisa meningkat secara signifikan, hampir 7%. Kemudian impornya itu meningkat juga sangat signifikan sebesar 85%. Di mana impornya didorong mobil-mobil EV, electric vehicle dari China yang mungkin sudah Mas Pras tahu ya, banyak merek-merek di jalan gitu. Betul. Nah, itu sekarang juga lagi masif dari China ke Indonesia begitu. Itu bisa menyumbang dari total pendapatan ekspor impor itu hampir sekitar 75 sampai 80%. 75 sampai dengan 80% total untuk pendapatan. Internasional, iya. Wow. Nah, yang sedangkan domestik itu ada di Jakarta dan area-area seperti tadi itu sekitar 15 sampai 10% gitu. 15 sampai dengan 10% itu untuk yang domestiknya begitu. Tapi kalau kita lihat dengan total yang ada tadi 75 sampai dengan 80%, berarti memang karena demand yang cukup tinggi dari sektor otomotif di Indonesia, akhirnya
pun bisa menjadi booster juga Pak untuk IPCC. Jadi memang kalau kita lihat di sisi sampai semester 1 ini, itu kan dari daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan pertumbuhan penjualan di dalam negeri juga mengalami penurunan. Nah, betul. tapi alhamdulillahnya untungnya dari sisi ekspor itu mengalami peningkatan cukup signifikan. Sehingga para automaker, para penghasil mobil itu merasa terbantu dengan pertumbuhan ekspor yang ke luar negeri begitu. Oke. Nah, menarik kalau tadi coba kita ulas lebih jauh terkait dengan lini bisnis. Ada car terminal distribution, car terminal sporting, car distribution management. Nah, ini terintegrasi dalam hal yang seperti apa kalau mungkin bisa dijabarkan lebih jauh Pak Sugeng, pada saat kendaraan datang kemudian nanti didistribusikan, kemudian ada perawatankah juga di sana atau seperti apa sih? Jadi visi kami sejalan dengan visinya Pelindo menjadi pemimpin ekosistem logistik kendaraan terintegrasi. Nah, di dalamnya itu layanan end-to-end service. Makanya tagline kami itu Beyond the Gate begitu, Mas Pras. Beyond the Gate itu layanan dari awal sampai terakhir terkait dengan distribusi kendaraan dan logistik maupun pelabuhannya. Makanya layanan kami itu mulai dari PDC-nya, warehousing-nya, logistiknya, di pelabuhannya gitu. Jadi satu rangkaian proses yang terintegrasi dengan end-to-end service yang dari awal sampai terakhir begitu. Wow, oke, ini menarik. Lantas kalau boleh disampaikan juga Pak, kinerja keuangan perseroan sejauh ini seperti apa Pak dari sisi pendapatan, laba bersih, apalagi dengan dukungan ekspor impor tadi yang mencapai 80% ini? Iya, jadi karena pertumbuhan di sisi internasional cukup tinggi, itu membawa dampak dari sisi pendapatan sampai dengan semester 1 2025 tumbuh sekitar 15,3%. Di mana salah satu kontributor utama adalah adanya kenaikan impor yang tadi disampaikan sekitar 85% dan pertumbuhan dari ekspornya sekitar 6,9%. Kemudian dari situ bisa menghasilkan bottom line yang cukup signifikan meningkat sekitar 41,1%. Nah, bagaimana pendapat 15% tapi bottom line-nya 41%. Nah, itu di dalamnya ada strategi terkait dengan kolaborasi yang perlu disinergikan dengan mitra yang kita review terkait dengan pola kerjasamanya. Kemudian kita ada digitalisasi di sisi bisnis yang lebih efisien dan juga kita melakukan terobosan-terobosan value creation begitu, Mas Pras. Nah, itu dia. Kan kita tahu ini era digital, semuanya mungkin sekarang otomasi lah begitu ya Pak Sugeng. Nah, ini benar-benar sudah terimplementasi atau bagaimana sehingga tadi efisiensi kemudian juga efektif begitu Pak? Ya, jadi untuk yang digitalisasi itu kita sudah mulai per Agustus 2024 kemarin untuk di terminal domestik itu di beberapa satelit juga. Kemudian yang internasional itu kita mulai setelah di awal tahun 2025 kemarin Februari itu di internasional kita connecting antara terminal, bea cukai, kemudian dengan automaker dan pelaku logistik begitu. Harapannya seamless di sisi arus kendaraan, arus barang itu bisa memberikan nilai tambah yang lebih kompetitif di pasar internasional begitu. Wow, itu dia ya menjadi salah satu selling point begitu ya yang dari kita IPCC. Harus menciptakan logistik cost yang lebih efektif, bagaimana produk kendaraan Indonesia itu bisa kompetisi di pasar global. Karena pesaing kita itu ada dari Thailand, ada dari India sebagai manufacturing industri untuk otomotif begitu. Berarti persaingannya makin ketat dan kita harus lebih kompetitif lah begitu ya Pak Sugeng ya. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai IPCC begitu sebagai perusahaan terbuka tercatat ya di pasar modal begitu kan, IPO ini juga menjadi milestone bagi banyak perusahaan ya Pak Sugeng. Nah, lantas bagaimana nih dari sisi Anda terkait dengan transparansi, akuntabilitas, kredibilitas dari perjalanan IPCC sejauh ini? Ya, kita terima kasih pada IDIC yang sudah memberikan kesempatan IPCC untuk melantai di bulan Juli 2018 kemarin. Jadi more or less sekitar 7 tahun ya. Dengan adanya transformasi terkait dengan bisnis yang itu lebih transparan, dengan keterbukaan dan tata kelola yang bagus, itu mendorong kita untuk menjaga sustainability dari kinerja kita. Jadi kita biasanya pegang 3 hal itu, Mas Pras. Yang satu terkait dengan tata kelola GCG-nya, yang kedua terkait dengan GRC-nya, yang lebih penting juga yang ketiga terkait dengan ESG-nya. Jadi ketiga tata kelola yang itu menjadi concern kami, itu bisa kita elaborasikan menjadi suatu kekuatan yang bisa mendorong pertumbuhan secara berkelanjutan begitu. Dan itu terbukti Pak hingga saat ini Pak Sugeng ya. Wow. Nah, kalau kita bicara mengenai benefit, apa saja yang dirasakan sejauh ini setelah menjadi perusahaan tercatat begitu? Karena kan berarti yang jagain IPCC kan tidak hanya personal dalam artian perseroan begitu ya. Semuanya begitu Pak, termasuk investor. Ini gimana? Ya,
Jadi kita juga sudah terima kasih dengan semua pihak ya, terutama investor mungkin sekarang hampir lebih dari 10.000 yang concern terhadap IPCC. Terima kasih atas kolaborasi dan kontribusi menjadi investor. Yang kedua, dengan semakin banyak yang melihat, kita juga punya kesempatan untuk secara brand maupun positif reputasi di masyarakat, di ekosistem dan kepada pelanggan terutama, sehingga menambah kepercayaan, menambah kesempatan kita untuk saling memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan secara perusahaan, secara industri dan secara nasional begitu. Baik, dan menyikapi kondisi saat ini 2025 ini kan tantangan tidak semakin mudah begitu. Tadi seperti Anda katakan persaingannya juga semakin ketat. Nah, tantangan apa saja yang sejauh ini masih ada yang dihadapi oleh IPCC, kemudian mitigasinya begitu mungkin bisa disampaikan Pak Sugeng seperti apa sih? Ya, kalau tantangan mungkin kita bisa lihat dari dua hal ya. Yang pertama bagaimana industri otomotif Indonesia bangkit, terutama di paruh semester kedua 2025 ini. Itu kalau bisa meningkatkan dari daya beli masyarakat, kemudian ekosistemnya juga lebih bagus, kompetitif, akhirnya pertumbuhan kendaraan domestik meningkat. Nah, tantangan kedua itu bagaimana kita mensiasati perang dagang global isu ini bisa menjadi kesempatan emas bagi automaker Indonesia untuk ekspor ke luar negeri lebih banyak lagi begitu. Kan kita ada keterbukaan perdagangan dengan Eropa yang kemarin 0 tarif persen, kemudian BRICS BRICS dan lain-lain, itu bisa mendorong automaker kita bisa mengekspor lebih banyak lagi sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar lagi begitu Mas Pras. Nah berarti sudah mulai banyak lagi produk-produk otomotif Indonesia sebenarnya yang diekspor atau dipasarkan ke luar negeri dong Pak? Berarti sekarang itu hampir 94 negara ya tujuan ekspor kita itu. Mulai dari Middle East, kemudian India, terus Asia Tenggara, kemudian sampai Cayman Island yang di daerah Hawaii itu, dan terakhir di Amerika Latin itu meliputi Peru, ada Meksiko dan lain-lain. Berarti sudah banyak negara, kemudian pangsa pasarnya ada, dan ini pun akhirnya memberikan kontribusi juga ya terkait dengan operasional dari IPCC. Betul. Nah, terakhir Pak, langkah strategis apa nih Pak Sugeng yang sudah disiapkan IPCC untuk bisa lebih meningkatkan lagi kinerja Pak di tahun ini? Dari sisi kami, pertama yang lebih penting adalah bagaimana kita menciptakan kolaborasi dengan ekosistem tadi. Ada automaker dengan logistik, dengan para shipping line yang ekspor dan impor dan domestik, menjadi ekosistem yang lebih efisien. Kemudian yang kedua, kita akan melanjutkan strategi digitalisasi dan otomasi yang lebih seamless di sisi proses dan menekan biaya logistiknya. Kemudian yang lebih penting juga kita melakukan peningkatan human capital manajemennya, bagaimana people-nya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan perusahaan secara berkesinambungan. Dan yang terakhir yang kita tekankan juga efisiensi di operasi, karena kita sadar bahwa efisiensi menjadi penting ketika kita harus berkompetisi dengan global seperti dari India, dari Thailand, supaya produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif di pasar internasional. Itu dia, bagaimana meningkatkan kompetensi, daya saing, dan tadinya dengan menjadi perusahaan tercatat banyak sekali batasan-batasan yang bisa menjaga performa ya. Tadi ada GCG, GRC, dan juga ESG yang sudah disampaikan oleh Pak Sugeng Mulyadi, Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC. Baik, Pak Sugeng, terima kasih banyak atas kehadirannya, informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Sukses terus Pak untuk IPCC. Amin. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.